Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya sahabat kita muliakan satu-satu, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah hari ini kita beriman Allah Subhanahu wa taala menjalankan sholat subuh berjamaah. Rezeki kita besar luar biasa semuanya, karena tidak semua saudara-saudara kita yang muslim yang Islam dapat sholat subuh berjamaah. Kita tinggalkan semua, karena itu tentu tidak hidup kita semuanya. Kebiasaan buruk manusia umumnya jarang bersyukur pada Allah semasa nikmat dunia kepada dirinya. Kebiasaan buruk manusia jarang bersyukur semasa nikmat dunia kepada dirinya. Masih bisa melihat, karena dia lupa punya Allah. Karena bisa mendengar, dia lupa punya telinga. Ketika bisa berjalan, dia lupa punya kaki. Allah langsung mungkin dengan sakit, baru dia sadar. Kata Allah, aku beri kau nikmat, kata Allah, syukurilah. Aku berjanji kau syukur, aku tambah nikmat itu. Nah, orang-orang betul bersyukur, betul orang beriman, betul nikmat hidup itu. Kalau kita buka orang munafik, mereka tidak merasakan nikmat hidup seperti apa. Mereka yang puasa mengatakan mereka bisa lapar sebagainya. Namun ketika nikmat berbuka tidak bisa dapatkan. Mereka yang berpuasa dan makan itu. Nikmat kata anak mereka sholat, kata Allah, tidak bisa seperti itu. Bapak silakan tidak mau menjalankan perintah Allah, boleh tidak sholat, kata Allah, tapi jangan Islam, kafirlah, kata Allah. Aku tidak paksa kalian, silakan saja. Tapi ketika kalian Islam, wajib sholat tidak bisa tidak, wajib zakat, kata Allah, tidak bisa tidak. Kalau kalian tidak mau, keluar lagi, kata Allah, kafir saja, munafik. Nanti lihat berikutnya, kita akan bicara Quran. Sedikit akan berbeda Bapak Ibu semuanya. Saya tidak cara sehat, karena kita buka IG, Facebook, semua ceramah. Saya mau kajian, kita buka Quran, sedikit berbeda. Dan akhirnya saya terpaksa sama-sama, karena ini tahun baru, kita minimal baru harus baca Quran, tidak bisa tidak. Dalam Al-Quran dikatakan begini, berapa tahun kamu hidup? Qala kamu hidup. Berapa tahun kamu hidup di dunia? Yang takhafatu Nabi Yusuf tinggal asal. Mereka berdebat, kami tinggal hanya 10 hari, kata mereka. Kata Allah yang benar berapa hari? Jauh, 1 hari, kata mereka. Yang benar kata Allah, kalau kita kaji Quran lebih enak lagi. Tapi saya mau bahas Quran dulu. Ba'da yaum, aku tinggal hanya 1 hari, ya Allah. Kata Allah lagi, yang benar berapa hari kita tinggal dunia itu? Illa asyiyatan aw duha. Bukan 1/2 hari, ya Allah. Sebentar itu sore dan sebentar itu kedua. Kata Allah, yang benar berapa hari? Sa'ah mereka, 1 jam. 1 jam kita hidup. Baru kemarin Januari. Cepat waktu itu. Jangan ngomong dengan main-main, permainan semua kalau buka Quran, rumus dari situ. Baru kemarin keponakan kita SMP sekarang udah kuliah. Kemarin kecil udah nikah, cepat betul waktu kita semuanya. Dulu kita buat, bukan rambut sekarang udah putih. Mau diapakan? Gak bisa kita bohong. Dulu bangunan pokok sekarang mulai rapi. Cewek yang bagus mulai muda, semua gila oleh waktunya. Semua waktu sama kata Allah, 24 jam. Tua muda ayah enggak, mungkin yang bermanfaat adalah mereka yang menggunakannya. Alhamdulillah siang ini kita sholat. Seandainya kita keluar dari sini, kita tahu syukur kita. Enggak main-main sholat itu, yang beda kafir dan muslim. Kafir dan muslim sholat. Munafik kata Allah, kita buka Al-Quran, malah sholat usah. Yang pertama bisa kata Allah sholat, kalau nggak sholat udah neraka tempatnya udah. Mau dibuka Al-Quran ada semua rumus hidup semuanya. Maka kita bersyukur siang ini kita dapat menjalankan sholat berjamaah. Ayat yang sering kita dengar, Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Berapa kali ayat itu? Surat apa? Ar-Rahman. Berapa kali bilang? Saya tanya mungkin. Ya apa saja bilang? 21. 31. Kenapa 31? 31 jumlah hari terbanyak sebulan. Setiap hari pertanyaan, nikmat mana yang berdustakan manusia? Aku minta sekarang 5. Allah cabut 5, 1 nikmat dari kita, karena nikmat di dunia itu buat kita. Bapak punya triliun uang gak ada artinya. Punya istri cantik gak ada artinya. Rumah mewah, mobil gak ada artinya. 1,5 contoh, sakit gigi, trek kalau cabut. Apa artinya di dunia kita? Habis gak ada artinya. Apa hebatnya kita? Gak ada.
Satu saya gigi mau bilang apa? Nggak ada artinya dunia buat kita. Bapak punya triliunan, nggak ada enaknya. Satu nikmat kata Allah. Aku cuma minta nikmat mana kalau Ustaz sebutkan aja. Pernah nggak kita tadi semua sampai kantor, pas sampai alhamdulillah lepas kita pak semuanya, termasuk pribadi. Semua kita lupa. Maka Allah kata kalau nikmat jangan sampai salah. Kalau kita kasih Allah, ketika bernikmat lupa manusia itu, baru kaget. Baru mata kalau gini amat ya Allah. Enggak tidak sholat, tidak ngaji, mau apa hidup kita? Cuma isi aja main dapat gaji besok main kasih mana masuk itu aja hidup permainan semua. Lain dua laku. Maka jangan pernah tinggalkan sholat dan alhamdulillah siang ini kita dilihat oleh Allah dan mengerjakan sholat. Kita bersyukur. Kita bersyukur pada Allah bahwa kita mudah Islam itu mudah untuk dan kita tinggal jelaskan bagaimana dari Quran dan Sunnah selesai. Yang kedua salawat dan salam semoga tercurah kepada kita bisa Muhammad SAW. Bapak rumus hidup itu mudah, rumus hidup. Kalau Bapak mau kaya, cari orang kaya, tiru kelapa mereka pasti kaya kita. Rumus begitu. Kita mau bahagia, cari orang bahagia, tiru kelapa mereka bahagia kita. Mau apa kita? Tiru aja. Kata Allah, aku kasih manusia itu ideal ini. Namanya Muhammad Nabi kita ini. Dia sukses di pemimpin, sukses di keluarga, sukses di perdagangan. Tiru dia aja kata Allah. Pasti. Nabi mengatakan, aku punya resep. Bagian dua, bagian kita dua dan sunahku, karena kau berhasil kata Allah. Dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Senang dunia akhirat, selalu dunia akhirat. Pokoknya jaminanku kata Allah. Bagian dua itu. Dan alhamdulillah kita bahas hari ini dalam Quran. Bapak Ibu semuanya, data di Indonesia 65% umat Islam buta huruf Al-Quran. 65% umat Islam buta huruf Al-Quran. Nah, di sini termasuk saya habis kasih ayatnya, saya akan paksa nanti ada game saya minta wadah. Kita paksa satu-satu berapa lama baca Qurannya. Ini nggak main-main. Kita buka dulu apa makna Qurannya. Rasul itu mengatakan begini, umat 14 abad yang lalu, Nabi kan coba perhatikan, Nabi itu mati-matian. Beliau ketika menyampaikan Quran kata orang Quraisy, Muhammad, saya mohon maaf karena dialog ya. Nabi Muhammad, kata orang Quraisy, Muhammad, tolong tinggalkan ajaranmu. Kami udah stabilis, udah bagus nih ajaran-ajaran pertolongan kami. Tolong, kamu apa Muhammad, tinggalkan ajaranmu. Mau wanita, pilih orang Quraisy cantik, aku nikahkan. Aku nikahkan. Atau besok datang lagi mereka tidak kata Nabi. Atau mau harta, sebut harta lagi mungkin tapi ajaran berhenti. Nggak mau juga. Atau sekarang kamu kedudukan Muhammad, sebut kedudukan aku kasih, tapi tolong ajaranmu. Sampai Nabi mengatakan tidak, aku tidak nikahkan. Walaupun matahari letakkan tangan kananku, bulan dan aku tidak nikahkan ini. Masih takut orang Quraisy, baik, masih takut paman. Masih pamannya, kakeknya orang-orang terhormat, istrinya Khadijah orang terhormat, dia orang harta, maka istrinya punya. Ketika suami kakeknya meninggal dunia, istri meninggal, paman meninggal dunia, orang Quraisy mengatakan, udah kita bisa stop, mama kita bunuh saja. Kita bunuh saja orang. Pas mau dibunuh, diganti lari, hijrah. Bahasanya pergi, kalau bahasa kasar kabur bahasanya, bukan itu saja. Tapi dia menghindar, mau dibunuh. Cuma satu, mau menyampaikan Quran pada kita semua. Kedetil kotoran dia nggak ini berdarah tidak takut. Pokoknya menyampaikan sampai pada umatnya, umat tidak baca Quran. Disuruh yang aneh-aneh. Apa takutnya? Mati-matian Nabi itu bela untuk sampaikan Quran pada kita. Sampai kita baca Quran. Saya tanya, kapan lagi kita baca Quran? Nabi memerlukan dari kapan baca Quran? Ini kata Nabimu. Kita mulai buka surat 25. Boleh dengan kok? Nanti saya nggak baca Quran ini kan. Surat 25 ayat 30. Apa kata Allah? Satu orang. Syukur kalau beritahu Quran. Banyak bukannya Quran Pak. Saya nggak ceramah Bapak. Saya buka kajian. Sedikit berbeda. Kalau ceramah udah sering Bapak buka IG, kok udah ceramah semua. Karena kita buka Quran lebih dalam. Kamu surat 25 ayat 30. Dia kata Nabi. Direkam oleh Allah. Kata Nabi begini. Ini kata Nabi kita dulu. 14 abad yang lalu. Kenapa kita kalah? Ini rumus. Udah apa-apa? Boleh dibaca. Dibaca. Karena nggak semua bukan Quran. Enak nanti bukan Quran semua enak. Artinya, oke. Dan Rasul atau Muhammad berkata, Waqala Rasul, nih Rasul Muhammad berkata, kata Nabi begini. Ya Tuanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Ya Rasul, waqala Rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhal Quran. Ya Allah, umatku mengabaikan Quran. Kata Nabi, direkam oleh Allah, bukan kata Allah hadis di Qurannya. Kata Nabi direkam oleh Allah. Ini kata Nabimu. Waqala Rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhal Quran. Ya Allah, umatku mengabaikan Quran.
Nabi tidak takut ditipu berdarah-darah atau kemudian kotoran, enggak. Ketika umat mengabaikan Quran, dia mengatakan, ya Allah, umatku mengabaikan Quran, kita kalah dari situ semua. Nggak usah takut, Palestina so pasti menang Pak kalau bukan Quran. Afghanistan gak mungkin bisa dikalahkan. Kenapa kita kalah? Jauh dari kitab suci kita sendiri. Soalnya lagi, kenapa kita kalah? Jauh dari kitab suci sendiri. Dia rumus Quran. Tidak mungkin kita kalah kalau bukan Quran, kata Allah. Tidak mungkin, rumusnya begitu kok. Kenapa kita kalah? Jauh dari kitab suci. Pertanyaan saya, kapan terakhir Bapak baca Quran? Al-Quran itu bukan untuk orang mati, untuk orang hidup. Ketika mati habis sudah Quran. Syukur kalau dibaca, kalau tidak. Petunjuk hudal linnas, lil muttaqin lil alamin, orang hidup, petunjuk hidup, masuk Quran, kalau dibacakan habis sudah. Surat 41 ayat 6. Saya masuk dulu. Tidak mungkin Bapak kalah kalau memegang Quran, kata Allah. Bagaimana cara mereka jauhkan kita dari kitab suci? Dijauhkan kita dari kitab suci. Orang rumus kok hidup kita semuanya. Mulai kacau kalau kita memegang kitab suci lain, udah memegang di bawah, mudah betul mengkafir orang lain, besar orang lain, hebat betul mereka. Kalau sama Quran tidak mungkin. Perhatikan mereka yang jago Quran, itu saling masuk, tidak mungkin. Yang ngatur itu setengah dapat. Nanti kalau lihat binatang semua. Kalau Al-Fatihah surat pertama, surat terakhir surat apa? Surat terakhir Quran. Anas pasti jadi manusia kalau bukan Quran. Kalau setengah-setengah binatang itu kan mudah ini. Nanti filosofi tidak. Tapi kata Allah, berapa? 41 boleh bacakan? Dan orang-orang kafir berkata, Waqala alladziina kafaru, orang kafir berkata apa katanya? janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran. La tasma'u lil-Qur'an, jangan dengar Al-Quran. Terus? Dan buatlah kegaduhan terhadap agar kamu dapat mengalahkan mereka. Buat kegaduhan agar mereka tidak mendengar Al-Quran. La'allakum taghlibun, agar kamu dapat mengalahkan mereka. Orang kafir berkata, jangan suruh dengar buat Islam. Dengar itu bukan baca, Pak. Dengar kayak Bapak duduk suka-suka. Dengar kalau baca lebih enak kan? Karena ada 7 tahap Quran itu. Pertama didengar, yang kedua dibaca, diartikan, dipahami, diamalkan. Nggak mungkin Bapak bisa ngamalkan kalau nggak paham. Iya. Bisa nggak ngamalkan kalau nggak paham? Mungkin nggak bisa paham kalau nggak tahu artinya. Nggak mungkin. Mungkin nggak bisa tahu artinya kalau nggak pernah baca. Mungkin nggak bisa baca kalau nggak pernah dengar. Dengar itu paling rendah. Orang kafir mengatakan jangan suruh umat Islam dengar Quran, buat kegaduhan, banyak hadis, banyak ceritanya, jauhkan mereka dari Quran. La'allakum agar kamu dapat mengenal mereka. Kenapa kita kalah? Jauh kitab suci. Afghanistan kemarin menang, Amerika takut Pak. Nah, soal saudara kita Bapak bantu bagaimana orang harap mati kok. Yahudi takut mati perangnya. Mereka harap mati syahid, mereka harapkan semua. Harus mati syahid. Saya mau berantem sama Bapak, tapi Bapak harapkan mati. Saya enggak. Takut ya gitu. Ketakutan Pak. Kata Allah jangan mengatakan mereka mati. Mereka hidup kata Allah. Ini kan permainan semua ya. Kalau betul-betul ini, maka pegang Quran, penghafal Quran semua dari Al-Qasam. Penghafal Quran salah nggak bisa nggak main-main kalau ada Quran, ruhnya ada. Mati itu kan Pak berpisah ruh dan jasad, ruh kita hilang makanya. Kata Allah, ruh mereka hidup ini, yang buat kita mati. Ketika ruh dari hisab, ruh ini makanya Quran. Yang kita makan siang ini jasad kita semuanya. Quran ini sebagaimana katakannya. Orang kafir berkata, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Jangan suruh dengar buat Islam Quran. Buat hidup pikuk agar mereka jadi Quran. La'allakum taghlibun, agar kamu dan mereka. Dia katain, kalau mereka Quran tidak mungkin bisa mengalahkan. Jauh dari Quran, jauh dari Quran, jauh dari Quran. Pertanyaannya, bagaimana kalau Bapak dari Quran? Bapak dari Quran, minimal tahun baru ada hal yang baru kami dapatkan. Mulai baca Quran. Rumah tidak ada Quran, persis hubungan dengan Nabi. Dia cahaya, matikan lampunya tidak musar semua kita. Masuk. Saya masuk. Kenapa kita memegang Quran? Jauh dari Quran. Pertama, hidup kita susah. Buka surah 20 Pak. Lihat saya ada buktinya Pak ya. Apa ini kan? Surah 20 Toh ayat 1, ayat 2 Oh aman. Dia kata Allah, kami tidak menurunkan Al-Quran. aku besar Pak, biar dengar yang lain semua. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Tidak susah. Ma anzalna alaika al-Quran tashqa. Aku tidak menurunkan Al-Quran padamu agar tidak susah. Tidak susah.
Aku turun biarkan tidak susah. Tidak susah artinya, Pak. Tidak susah. Senang. Tidak susah artinya. Mudah. Tidak susah. Bukan mengatakan senang Allah mengatakan, tapi pakai tidak susah. Balikannya. Tidak susah, senang. Apalagi mudah. Apalagi bahagia, sukaria. Tidak susah kata Allah. Aku turun Quran biarkan tidak susah. Kalau mau susah hari ini jauh dari Quran. Susah hidup kita, Pak. Coba saja. Nanti kalau kita buka jawaban Quran lagi ini, kata Allah susah hidupmu. Susah. Hidupmu jadi Quran susah kata Allah. Susah bilang Allah. Ma anzalna alaika Quran tashqa. Bapak perhatikan, mohon maaf. Orang-orang Quran yang baca Quran rezeki nggak tahu. Saya punya guru yang Quran itu kemana-mana dia mau ditahan orang lain dan hotel-hotel termahal. Ada kawan saya guru ngaji biasa Pak, orang Medan. Yang satu kerja siang malam pulang, mereka mau pulang kampung, yang satu kerja. Yang guru ngaji mau pulang juga, terlepas berangkat juga. Yang itu dalam gaji setiap hari kerja, dia berangkat ke pesawat. Satu lagi pengen kuliah ditunda, berangkat sama juga sampai. Mudah kata Allah, mudah ini. Coba saja kalau kerja. Bawa baca Quran selama seminggu berantakan, bagaimana tenang hidup kita itu? Kan ketenangan kita cari sebenarnya. Ketenangan, kata Allah betul Quran. Coba saja. Saya tanya jujur sekarang, Ramadan enak gak suasananya? Pertanyaannya kenapa? Quran bunyi semua. Tadarus, kemudian tarawih, nggak pernah berhenti Quran. Coba habis bom takbiran, kalau tenggelam lagi kita, udah kena baca Quran, habis sudah. Coba setiap hari rumah jaga rumah bapak, rumah tangga betul sakinah, luar biasa. Coba saya lihat mereka yang tenang bahagia, tenang. Saya ada guru ngaji Pak, yang di kampung sekitar Cibubur. Sederhana, tapi orang kalau butuh nasihat, butuh doa kan dia dari mana itu? Wah, ada mudah Allah jamin. Itu ya bukan Quran. Kita susah pasti. Maka bapak masalahnya, ma anzalna alaika rizqa. Aku tidak perlu Quran biarkan dia tidak susah. Tidak susah kata Allah. Bahagia hidup. Bagaimana kalau saya tanya sekarang, kok hidup saya susah? Saya yakin seyakin-yakinnya pasti kita jual Quran. Itu aja mudah. Aku lompat Pak. Dan 20 surah 20 ayat langsung ke 124 ya Pak. 124 ya. Boleh, Pak, baca. Boleh buka yang Al-Quran. Pokoknya Bapak buka sendiri, saya cuma kasih obat ceramain Pak udah. Buka semua. Oke, boleh silakan. Bisa. Wa man agrada an dzikri fa inna lahu ma'isha danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, Apa itu? Peringatan apa maksudnya? Al-Quran. Paman Allah Al-Zikri. Barang siapa peringatan Al-Quran. Terus? dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Sempit kata Allah. Maisha tendoka. Punya kata-katanya. Keren. Kan sempit, Bapak punya rumah tapi kosong. Betul. Ya rumah kurang rumah kecil tenang. Coba saja. Betul. Terus? Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Buta kata Allah. 65%. Buta. Nanti kita lihat buta seperti rokinya. Terus kata Allah, pada saya bahwa Allah Al-Zikri Pak Ina Al-Zikri. Aku kumpulkan, maksudnya Indonesia. Dan aku kumpulkan A'ama dan kalau buta. Jadi Allah ini. Silakan Bapak baca Quran. Tapi ketika masuk nanti, gila udah. Begini berada rokinya. Bapak masuk kamar Pak. 2 kamar di rumah, matikan 1 lampu. 1 kamar, nyalakan lampu, 1 kamar. Masuk setelah itu 2 minggu, atau 2 bulan. Itu ngeri semuanya, masuk kamar gelap itu. Kuburan itu gak gede Pak, gede. Bapak bisa gerak, di situ ada cahaya ada. Nggak main-main. Pernah mimpi Pak? Saya tanya, jujur, pernah mimpi buruk Pak? Pernah. Pas saya itu mati. Kiamat kita. Nanti kalau dibuka lagi 3942 tuh, Allah bagian mati manusia itu saat mati aku nggak balikin lagi. Hidup tuh saat kita, makanya tidur itu mati sebenarnya. Coba doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ya Allah, aku bersyukur kalau hidupkan aku saat kau wafatkan. Mati kita itu tidur itu. Kalau kita ambil Quran, kalau buka lagi, karena bukan bahasa itu kemana-mana.
Mati hidup itu, Pak. Alhamdulillah, Bapak karena biasa aja. Karena biasa begitu, coba habis operasi, Pak. Alhamdulillah hidup lagi. Coba ya. Kan enggak sekarang karena biasa. Bangun tidur langsung handphone. Udah otomatis itu. Udah mati hidup kok, kata Allah. Enggak main-main itu. Kata Allah, hidupmu sempit, susah hidup, buta hidup, kata Allah. Jauh dari kitab suci, terserah. Saya cuma nyampaikan ini loh, kata Allah. Bapak lihat sendiri, dalil itu silakan bukan. Nanti yang masukkan seperti hal Qurannya. Qurannya dulu baru nanti ulama itu silakan. Yang menuju kepada sini. Ulangi lagi Pak, sekali lagi Pak. Saya percepat ya Pak, karena sebentar saya mau lihat. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Terus Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. terjadi nanti. Lanjut Pak, 1:5. Dan berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat. Orang yang mengajar Quran mengatakan, kenapa aku buta sekarang ya Allah? Dulu dunia aku bisa lihat, di dunia aku bisa lihat, kata mereka. Dialog ini kata Allah, terjadi, pasti dialog terjadi. Mereka dari Quran mengatakan, kenapa aku buta ya Allah? Dulu dunia aku bisa lihat kok, kata. Gak jawab Allah, lanjut lagi. Allah, dialog ini, bukan dulu rahasianya. Kalian akan aku bocorkan begini dialog kita nanti. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Terus? Dan kamu mengabaikannya. Oke. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Dulu ayat itu ada, karena abaikan. Azan ada, sholat ada, kalian nggak melakukan. Hari ini juga abaikan, kata Allah. Nggak ada lagi pertolongan, Pak. Habis sudah, habis. Hebat orang mati, habis sudah. Nggak usah jauh-jauh kompor kita aja, Pak. RT atau kantor deh, ada yang meninggal dunia. Pernah doakan hampir semua jarang, Pak. Inna telah meninggal dunia ini fulan. Inna lahir di pas WhatsApp. Apa? Copy paste Pak, coba lihat ini. Buru-buru baca Al-Fatihah. Jujur kita kembali ke amal kita masing-masing. Hampir copy paste semua kan? Karena nggak enak aja. Kita nggak bilang nggak enak Pak, betul. Kembali ke amal masing-masing. Seandainya wafat pulang di sini mau bilang apa kita semua? Kasihan. Nggak main-main. Kita persiapkan, bukan ini. Orang persiapan hidup hebat atau kemana? Pernah nggak siapkan mati hebat Pak? Takut Pak. Mau tahu nggak wafatin? Mimpi buruk, kalau kita mimpi buruk itu takutnya luar biasa kalau malam. Orang yang takut kita. Bang mau tahu ketika wafat itu muncul, kita bangun Pak, pasti kayak film-film kalau kita di pesantren itu tidak saya keluar dia teks selesai, dia lihat tubuhnya itu yang pura-pura nangis kelihatan semua persis kayak mimpi, persis. Kita datang, saya belum mati, tolong saya belum mati, dia tolong, takutan luar biasa, tolong teriak, tolong saya belum mati, perusahaan korupsi, tolong dimatikan, saya belum mati. Mereka mengatakan, tolong saya belum mati, awalnya kuburan, tolong saya belum mati, tolong gitu. Mereka mengatakan, tolong ya Allah, tolong saya belum mati, tolong ya Allah, tolong, kata mereka. Ketika kuburan masuk kuburan, ketika masuk kuburan Pak Allah jelaskan lagi, mereka minta keluar. Buka surat 7 ayat 3. Semua ceritanya apa? Jangan kita yang agama pun saya pernah bacakan dari awal ke akhir. Kalau kita baca ukuran surat 7 ayat 3. Wahum yastawiyun dikir, mereka teriak, Tuhan tolong keluarkan aku. Silakan. Bocoran dari Allah yang pasti semua Quran. Alhamdulillah. Bacakan Pak. Keduanya berkata, ya Tuhan kami. Surat 7 ayat 53. Oh 53. Surat 3. 53. Dekat kamu? Saya sama-sama. Tahun baru kita, makanya saya tunjuk di sini satu-satu. Bismillah, jumlah kita berapa? 53. Bismillah, kita mulai minimal. Kita mulai ya Allah, berapa lembar? Kalau nggak bisa, ayo ada yang nggak bisa. Oke? Tidaklah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu. Mereka mengatakan Al-Quran mengatakan mati, apa iya? Apa kata sisa kubur, apa iya? Mereka mengatakan Al-Quran mati, apa iya? Terus mereka belum bukti Al-Quran mengatakan mati karena sisa semuanya. Mereka aku minta bukti kebenaran Al-Quran. Hal yang dulu ila ta'wil kata Allah. Terus pada hari bukti kebenaran itu tiba. Pada hari kematian itu tiba kata Allah. Mereka nunggu kematian pada hari kematian tiba. Terus orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata. Orang mengabaikan Quran berkata begini kata Allah. Apa katanya?
Sungguh rasul-rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Qad ja'akum bil haqq. Ya Allah, betul Rasul telah datang, aku dapat Quran itu. Terus, Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada tidak kami, ada kata Allah. Halala yas'alana, tidak ada kata Allah. Terus, atau agar kami kembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal? au nuratu fa amal ghairu, tolong balikan dunia, aku beramal. Kau tahu Pak? Satu hari di sisi Allah, kalau kita buka Quran, sama dengan 1000 tahun hitungan. Saya tanya, tahun berapa sekarang? Tahu berapa sekarang? 2023. 2023. 2 hari hitungan Allah. Kita buka saja data Quran. Sebentar hidup itu, betul Pak, bukan ini ya. Jadi bermakna kita kesini pun enak adanya. Sholat itu buat kita hidup. Masih Bapak hidup, kata Allah, terkadang kita sholat. Kalau nggak udah sendiri aja ke masjid. Jangan sampai karena takut ada satu kampung antar kita ke masjid. Jangan sampai udah. Kalau dia sendiri aja dulu. Jangan sampai ada satu kampung antar kita. Udah, Bismillah. Oke? Kata Allah, kata Bapak buta, susah, sempit. Bapak mati, kata Allah, minta keluar. Silakan saja. Bocoran begitu, kata Bapak. Yang terakhir, surat 4 ayat 36. Surat 43, maaf, surat 43 ayat 36. Oke. Terus, dapat dong? Oke. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah Apa itu? Al-Quran. yang Maha Pengasih atau Al-Quran, Oke. kami biarkan setan menyesatkannya Setan misalkannya. Terus, dan menjadi teman karibnya. teman. Contoh, Ustaz Sandi nggak baca Quran, saya baca Quran. Bagi Ustaz Sandi saya setannya. Bagi saya setan, Ustaz Sandi saya setan. Saya punya istri nggak baca Quran. Bagi saya istri setan, bagi istri setan saya. Maka kalau baca Quran, auzubillah, ulang-ulang kita. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, Sebentar, barang siapa baca Quran gitu lah singkatnya. Terus, kami biarkan setan menyesatkannya terus, dan menjadi teman karibnya. nah itu setan. Udah, habis sudah kita. Nanti kita lihat lagi ayat seperti apa. Maka Bapak cuma satu ini. Kalau Bapak dari Quran, buta, susah, sempit dan setan. Kita singkat. Buset, udah. Buset itu udah setan artinya. Buset itu udah setan Pak, singkatan. Buset. Buta, susah, sempit, setan apa? Buta, buset ya? Apa? Buta, susah, sempit, setan, udah singkatannya. Bapak udah buka semua tadi ayatnya. Yang di sini sama 124, yang di sini 124, 20 124. Oke, yang di sini masuk 20 ayat 2, di sini 43 ayat 36. Semuanya. Gak perlu selesai. Enggak ada alasan saya tanya sekarang. Terlepas, mungkin sebagian ada kita yang nggak bisa baca Quran terbata-bata. Nggak ada alasan Pak, saya buka semua sekarang. Saya mau, pokoknya pertemuan sekarang udah sekali ini selesai udah. Kalau kata Buddha sudah terlaluan, saya minta iya. Habis itu saya kasih gamenya Pak, dan saya mohon maaf. Biasanya pertama kali saya tunjuk Bapaknya berapa per hari. Tolong beli yang mahal Qurannya Pak. Handphone Bapak nggak kurang dari 2 juta semuanya. 500 Quran itu murah Pak. Apalagi ngambil musola keterlaluan. Beli yang mahal. Kalau bisa, kalau Bapak buka tuh bunyi sendiri Quran kalau bisa, karena mahal. Saya tanya, huruf hijaiyah ada berapa? Huruf hijaiyah 28. Huruf hijaiyah ada 28. Cara bacanya cuma 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, I, U, An, In, Un, A. Udah, segitu aja buat 7. Saya tanya, bisa nggak 1 hari? 20 huruf. Bisa nggak 1 hari? A, I, U, An, In, Un, A. Bisa nggak 1 hari? Saya tanya. Bisa? Bisa ya? Bisa. Daripada begini Pak, silakan Bapak pilih masalahnya.
Oke, berarti satu hari ini A, I, U, A. Kemudian besok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ba, bi, bu, ban, bin, bun, ab. Udah. Hari ketiga ta, ti, tu, tan, tin, tun, at. 7, 3. Kalau satu hari keturun, berapa hari bisa baca Quran? Berapa hari? Sebulan kebanyakan, Pak? Berapa hari? 28 hari bisa Quran. Ini logis udah, kalau kata orang nggak bisa baca Quran. 28 hari bisa baca Quran. Nggak ada alasan. Karena mudah Quran itu, walaupun dia sarana mudah. Kita mengatakan, ya Allah saya tidak bisa satu hari karena repot urusan. Baik kata Allah. Berapa lama kau? Aku minta satu minggu, bisa? Untuk minggu ini kita baca A, I, U, An, I, Nun. Minggu depan Ba, Bi, Bu, Ban, Bi, Bun, Ab. Bisa? 1 minggu, 1 huruf. Bisa? 28 minggu, berapa bulan? Berapa bulan? 7 bulan bisa baca Quran. Kalau 1 minggu 7 bulan. Kalau 1 minggu, ini minggu. Kita mengatakan lagi, ya Allah saya repot ya Allah, saya tidak punya waktu 1 minggu 1 huruf. Saya minta 1 huruf 1 bulan, bisa? 1 huruf 1 bulan, Pak. A, I, U, An, I, Un, A. 1 bulan, Pak, mau saya nikah. Besok bulan depan An, Ba, Bi, Bu, Ban, Bi, Bun, Ab. Bisa? 1. Berapa? Kalau 28 bulan, 28 minggu, 28 bulan berapa tahun, Pak? 2 tahun 4 bulan bisa baca Quran. Logis, Pak. Kita mengatakan lagi, ya Allah saya nggak punya waktu, ya Allah saya nggak punya waktu 1 huruf 1 minggu 1 bulan. Aku minta 1 huruf 1 tahun. Bisa? Bisa? Butuh berapa tahun? Butuh berapa tahun? 28 tahun. 28 tahun, Pak. Apa alasan Bapak? Kembali ke sini semua masalahnya. 28 tahun kita baca Quran. Saya tanya, berapa umur kita nggak bisa baca Quran? Nggak ada alasan, Pak. Ini tapi susah hidup kita. Nggak ngerasa, Pak, betul. Bapak punya harta kan ribut semuanya. Betul, kita merasakan. Makanya sana, maka sini ngambilnya, mau nggak mau, cuma 28 bulan, Pak. Itu 28 tahun, kalau 1 tahun 1 huruf. Nah, berapa tahun kita hidup sekarang? Udah 48, kok dari mana? Saya. Pilihan silakan seperti itu. Saya tanya sekarang, kita berkomitmen, Pak, minimal 9 itu angka tertinggi. Saya nggak tahu. Tadi sebenarnya saya ada perjalanan sertifikat kita, oke, perjalanan insya Allah pas kosong, pas minggu, maka ambil jasa lebih baik lagi. Alhamdulillah aku ketemu. Saat pertama udah terbuka buat saya. Tadi saya motivasi bahwa saya minta sekarang Bapak per hari berapa lembar. Kalau nggak bisa komitmen Pak, kapan bisa? Daripada susah hidup ini, Bapak kita susah kalau saya buka lagi beri lagi. Mereka minta. Saya minta komitmen kita, tolong keluar di sini, beli yang mahal Qurannya, beli yang mahal, beli yang mahal. Lebih dari itu, berikan mahal. Baca juga beda, Pak. Bawa juga bangga. Rasakan Bapak baca seminggu saja berturut-turut, rasakan bagaimana tenang hidup ini. Rasanya. Saya sudah menjelaskan kecuali Bapak. Saya tanya, kalau Ramadan kok enak tubuh kita? Karena Quran hidup, Pak. Rumah kita kan tenang, Quran anak itu ada jangan sampai tinggalkan. Seandainya kita wafat, habis tahun. Anak itu paling seminggu, Pak. Sehari ke kemarin, 3 bulan lalu kalau masalah. Saudara saya di stasiun sawah. Meninggal itu orang tua ibunya. Kemudian pulang, Pak, kita nangis, dia nangis luar biasa. Pulang, Pak, setelah ngubur itu kan makan-makan kita ketawa-ketawa. Saya pun mau hilang tadi itu sedih. Belum masuk 1 hari. Pulang tuh mau nangis ketawa-ketawa makanya. Coba kita. Orang layak aja kan ketawa-ketawa habis, Pak. Mudah kita masing-masing lain persiapan, nggak tahu keluar dari sini. Persiapan apa kita hidupkan? Permainan semua kalau kita Quran. Tetap kita main, tapi pakai kitab suci. Oke, boleh saya tunjuk berapa hari per lembar. Bapak kok 1 hari 1 lembar saya paksa dari Kel. Berapa hari? Bisa contoh, saya ngambil per lembar, udah, saya setuju silakan, tapi dibagi Pak bacanya. 1 lembar udah cukup, tutup aja Pak, tapi rasakan ketenangan istiqomah. Rasakan, bisa coba rasakan seminggu. Sebulan tenang luar biasa. Sebenarnya, boleh? Habis sana, oke? Ustaz, mohon maaf nih Ustaz tadi, per lembar per hari ya? Per hari saya minta. Ustaz, boleh? Berapa per hari Ustaz? Mau baca Quran? Jadi kita harus ada komitmen. Saya udah gerak begini kalau nggak dipaksa. Apa? Per hari? Per hari saya kadang-kadang setengah juz. Setengah juz. Tapi kita patok ya, ada 1 juz itu bagaimana? Bapak banyak repotnya. Tapi kalau 1 lembar 1 lembar.
Nanti masuk gini loh, Bapak nanti ukuran kita tahu. Karena bertahun-tahun kemarin saya isi Menteri Kelautan mengatakan, terserah Bapak mau mengatakan. Bukan maksudnya ini. Ketika satu lembar kita bisa naik dan turunkan, harus ada ininya, terukur. Sesuatu yang tertulis bisa dibaca, sesuatu yang dibaca yang bisa terukur. Kalau nggak tertulis, Bapak nggak bisa mengukur. Jadi nanti dipaksakan. Mau setengah juz kan nggak apa-apa, dibagi lah. Terserah komitmen mulai juz 9. Karena perputaran perlu waktu ini. Kalau nggak dipaksakan sulit Pak. Oke? Lagi enak tuh satu selembar 2 lembar Ustaz. Iya, Soalnya enggak. saya enak. Iya, maka dari itu maksudnya contoh. Bapak satu lembar, udah kunci satu lembar, jangan naikin dulu satu lembar aja. Kemudian nanti kurangi naikin. Kalau turun kurang kan kita yang tahu. Nah, saya waktu awal sebelum saya masuk dulu berapa tahun lalu, itu kalau kurang Pak, saya berhenti di motor untuk baca dulu. Karena komitmen itu kita pegang. Kalau Bapak misalnya contoh di kantor, baca aja, di mobil baca aja. Selesai udah tutup udah. Besok nanti kita tingkatkan. Apalagi kalau motor persiapan, insya Allah. Kalau motor terbaik kita dapat. Pas bulan Ramadan kanan ini. Boleh? Misal mau berapa? Satu lembar atau gimana? Atau setengah juz? Gak apa-apa, atau 1 juz. Kalau saya 1 juz. Habis subuh dua ini, zuhur dipatok lagi. Lebih ringan dibanding 1 juz sebelumnya. Bapak pagi itu apa-apa. Satu lembar, buat satu lembar, 2 lembar tidak akan. Gitu seperti itu. Oke? Berapa lembar? Untuk satu juz. Sehari itu kalau bisa 10 lembar berarti kita. Oke, enggak, dipatok aja. Antum bagus berapa? Bukan sebagus ya. Maunya setiap hari juga. Berapa lembar? Tiap hari. Patok aja, patok. Kalau saya setiap harinya paling dikit 10 lembar. Oke, 10 lembar berarti oke ya Pak. Oke, Bapak. Semampu kita ya Pak, saya paksakan. Mau 1 lembar, 2 lembar, silakan mampu kita. Mau artinya lebih bagus lagi. Tapi rasanya ketenangan saya mengatakan itu untuk mengukurnya. Itu maksudnya. 5 lembar. 5 lembar Bismillah ya. Oke Pak Ustaz. Saya 2 lembar. 2 lembar Bismillah. Wajib. Ji, berapa lembarnya? 30 lembar. Satu lembar itu. Satu rim ya? Di satu rim ya? Oke, belum nyambung ya. Satu. Oke. Tolong berapa? 2 Bismillah ya Pak. Mohon maaf. Ya, 1 lembar. Bismillah ya. Komitmen dulu kita pegang komitmen dulu. 1 lembar Pak. 1 lembar. Tapi lihat ketenangan kita. Coba Bismillah. Oke. 2 lembar. 5 lembar. Oh, jadi 1 lembar. 1 lembar. Bukan soal banyak ya. Jadi kita bicara komitmen ini. 2 lembar. 1 lembar Pak. 1 lembar Pak. Satu. Pokoknya komitmen Pak. Itu berat. Istiqomah itu yang bukan soal banyak lagi. Pak, mohon maaf. 2 lembar Pak. 3 lembar. Baik. Ibu-ibunya. Pak, saya punya game. Saya buat saya sholat malam. Saya ganti-ganti. Nanti kalau filosofinya ada ketika Bapak tangan kita bicara. Dan saya hampir semua orang mengatakan sesuai batin Bapak. Berbeda kata-katanya. Bapak ngambil sendiri kan ini kan. Nanti Bapak tinggal ngambil satu, tolong boleh saya minta video teman-teman ke diri itu kita. Atau begini, bisa minta tolong satu orang. Oke, begini Pak, biar mereka milih sendiri. Insya Allah kalau bahasanya sesuai. Mereka ngambil sesuai batin bapaknya, beda tangannya, sesuai diri kita masing-masing. Terima kan, bilang prima itu dia bisa bagi kejualan sendiri atau adalah satu Allah. Maksudnya saya buat, saya sholat malam ya Allah, semoga sesuai dengan mereka pilih. Allah, mereka milih aja satu saja. Dari kanan. Oke, dari kanan, silakan milih. Enggak, antum jalan aja, biar cepat. Mereka yang satu. Jangan satu kasih, mereka milih. Silakan, game terakhir. Oke, ada pertanyaan Pak, boleh tanya jawab. Ustaz, saya kan nggak jadi riak nih, nggak jadi riak, cuma kita ngajarin orang aja ya, supaya kegiatan kita baca sehari-hari bisa ditiru orang kan itu sebenarnya Ustaz. Saya sebenarnya kalau di sini di masjid ini, saya habis sholat tuh baca 2 lembar zuhur terus asar, karena saya kan cuma zuhur sama asar aja di sini Ustaz. Nah jadi ya selebihnya di rumah tuh kadang-kadang baca, kadang-kadang tidak. Nah, yang jelas itu setiap hari itu saya satu jangan dua Pak di gamenya. Saya pilih. Maruk banget Pak Tony. Oke. Nah, itu yang istiqomah. Dia bilang 2 nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa Pak. Istiqomah itu Zuhur selembar itu asar 2 selembar. kalau Bapak tidak gitu kan Pak, kita punya acara masing-masing bertahun-tahun saya. Contoh Bapak punya acara, kalau Bapak udah komitmen itu, Bapak stop pasti. Undangan kemarin-kemarin itu tidak bisa stop. Maka kita nggak usah satu lembar aja, berusaha 1 lembar aja. Kurangi, nanti batin kita minta. Itu jadi selembar 2 lembar itu jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan kan sih. Kebiasaan. Jadi naiknya enak. Kalau saya kan di sini satu zuhur, asar selembar. Alhamdulillah. Oke. Ya Allah. Oke. Walau Bapak yang cari berbeda-beda kata-kata. Jadi biasa. Nah, kalau kita banyak saya nggak kebiasaan jadi kadang-kadang males.
Makanya ketika Bapak jauh, Bapak buka, saya nggak ceramain Pak ya. Bapak buka ya, kita cari semuanya. Buta sempit mau dibuka karena Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumul qiyamah nasbi. Baca Quran kata Rasul, dia akan ada syafaat bagi itu. Enggak semudah itu masuk surga. Jual kita. Bagaimana Pak? Yang karena Bapak asal mau tahu diri Bapak, asal mau aja kedalamannya. Bapak hampir semua 99% mengatakan iya di saya. Berbeda kata-katanya nggak sama. Walau semoga ini komitmen kita bersama. Berapa jumlah kita? Saya mau tahu jumlah kita. Gak percuma Pak. Gak kejar juga sama Pak. Semua mau bicara. Orang pakai pensi, pakai beriman, kata Allah punya kita suci pasti benar kan Pak. Tapi kalau itu kan dukun ya. Oke, boleh? Oke. Ya. Saya jumlah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berapa masuk 19? 19 sama yang lagi sholat. Udah dititipin. Kita mulai ya. 19. Ar-Rahman. Jumlah. Kita mulai dari bismillah sekarang. Jumlah hurufnya 19. Bapak kan datang teman Pak sholat. Bayangin aja. Allah kami. Bangga Pak Andi, siapa? Quran itu cahaya. Bapak pakai dari sisi mana bisa? Tanggal lahir Bapak mau dibuka, persis Pak. Tapi kan kita buat bukan ini orang pakai Facebook tapi orang buat mereka sendiri kata Allah yang pasti benar kita suci Pak Jalur rakyat. Tapi kalau begitu kan kayak dukun kita. Tapi ada rumus semua. Semua Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya Pak? 1, 2, 3. Ar-Rahman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tambah 7, 19. Itu berapa Pak? Harus dengan bismillah. Oke, baik. Oke, baik. Pada satu ya. Ada tutup ini, tutupnya. Alhamdulillah kita mulai dengan bismillah. Jumlah kita 19 orang. Bukan yang kebetulan. Harus mulai dengan bismillah. Dia melakukan pas kita hitung, mereka datang orang-orang 19 dan dibatalkan. Saya kata ada sholat datang bagaimana gerakan semua. Baik, itu saja. Semoga kita jadi keluarga sakinah warahmah. Kita istiqomah. Dia mendengarkan semua baca kita keluar lagi. Hebat Allah. Iya, cabut lagi dia mendengarkan bacaan cobaan kita semua. Semoga keluarga kita di keluarga sakinah warahmah. Tetap istiqomah kita dengan Al-Quran. Istiqomah kita dengan Al-Quran. Keluar diri kita dan keluarga kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak berpahaya semua, semoga keluarga kita jadi keluarga sakinah warahmah. Kita lebih sore dan kita menjadi keluarga dalam kita. Amin ya wa Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya يا ربنا الحمد كما ينبغي لوجهك وسلطانك اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وضربنا وعصمنا العالمين يا الله أرجو بك يا Allah berikan keberkahan sisi ya Allah, perbaiki kami keluarga ya Allah, jadikan keluarga sakinah warahmah ya Allah, keluarga sudah baca Quran, mengenal Quran ya Allah, keluarga sudah berikan sholat yang waktu dan berjamaah ya Allah, keluarga suka berzakat di pada sunnah ya Allah, kami mohon ya Allah, boleh jadikan doa di sini berbaik berkat keluarga kami ya Allah, jika orang kami telah memberikan ampun dosa mereka ya Allah, lebarkan kubur mereka dan surga ya Allah. Jika orang kami sembuhkan mereka ya Allah, sehatkan mereka semoga sakit dan kudus dosa mereka ya Allah. Jadikan kami orang terlalu dan menangkan ya Allah. Jadikan kami orang soleh ya Allah. Mudah urusan kami, mudah sakit dan ya Allah. Wafat kami yang husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Mari kita turun baca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.